Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke ring quotient. Ring quotient ini sebagaimana mungkin kalian masih ingat di teori grup ada juga disebut dengan grup quotient atau grup faktor. Di sini juga didefinisikannya serupa seperti itu. Ring quotient juga kadang disebut ring faktor atau ring hasil bagi, gitu ya. Kita akan menggunakan istilah ring quotient saja, tapi pada saat kalian menghadapi istilah ring faktor itu adalah merefer ke sini ya, masih sama ring faktor atau ring bagi itu ya. Nah, kalau kalian masih ingat tentang grup faktor atau grup quotient, misalkan saya punya grup G, kemudian grup G tersebut kita punya subgrup, ya lebih jauh lagi kita punya subgrup normal dari G, taruhlah H. Nah, kita bisa membentuk suatu grup baru yang namanya grup quotient dengan membentuk atau enggak hanya dengan bermodalkan grup G dan H saja. Jadi kita bisa membuat grup GH di mana dia itu strukturnya grup. Kemudian H-nya itu harus subgrup normal dari G. Nah, ini juga didefinisikannya serupa. RI, jadi misalkan I adalah ideal dari ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian misalkan RI, R atau R per I itu menunjukkan himpunan dari semua koset kanan dari I atau koset kiri. Jadi kita pilihnya yang kanan aja dulu ya. Jadi untuk yang kirinya kita tidak akan bahas, jadi yang kita pakai adalah koset kanan. Nah, misalkan RI itu adalah himpunan semua koset kanan dari I di R ya. Nah, RI ini isi atau bentuk himpunannya masih serupa dengan yang ada di teori grup gitu ya. Artinya menggunakan operasinya adalah operasi penjumlahan. Nah, kemudian untuk I-nya itu di sini I-nya kan harus ideal sebagaimana di grup di teori grup H bawahnya itu adalah harus subgrup normal, tidak hanya sampai subgrup. Di sini juga sama serupa gitu ya, tidak hanya berhenti sampai subring tapi dia betul harus suatu ideal. Nah, kalau saya punya I plus A, I plus B itu anggota di RI, maka operasi yang bekerja pada kedua elemen tersebut, taruhlah misalkan operasinya operasi pagar dan operasi bintang, operasi yang bekerjanya seperti ini gitu ya. I-nya ditambahkan A plus B, ini harusnya bintang ya. Ini A bintang B, bukan A plus B. Jadi operasi yang bekerja dengan A, B itu adalah operasi pagar. Kemudian untuk penjumlahannya tetap ya, untuk penjumlahannya tetap, namun antara A dan B-nya itu yang digunakan adalah operasi pagar. Sebagaimana kalau kita ingat pada teori grup juga sama ya, kalau kita ingin mengalihkan dua koset yang ada pada suatu grup gitu ya, grup faktor, operasi yang bekerja itu hanya pada elemen-elemen yang kecil ini. Kalau saya bilang ini yang kecil, yang huruf-hurufnya kecil itu ya. Jadi huruf yang kecil itu yang kita operasikan. Untuk yang besarnya, yang I-nya itu tidak kita operasikan, hanya kita I ditambahkan hasil penjumlahan atau hasil perkalian dari elemen-elemen yang kecilnya. Nah, di sini juga serupa. Kalau misalkan saya punya operasi biner pagar dan bintang, maka yang pagarnya didefinisikan seperti ini, yang bintangnya juga ini harusnya bintang ya. Bintang A bintang B gitu. Nah, RI himpunan semua koset kanan yang setiap elemennya memiliki struktur ring ya, itu disebut ring quotient. Artinya pada saat kita mengumpulkan ring RI, kita mengumpulkan RI, kemudian operasi-operasi yang di sana baik terhadap penjumlahan dan perkaliannya itu dia berlaku struktur ring, maka itu disebut dengan ring quotient. Apabila tidak berlaku, itu disebut hanya sebagai ring saja. Himpunan semua koset kiri atau kanan dari I di R gitu ya. Jadi tapi secara lebih jauh ya, kalau misalkan kita punya suatu ideal dan ring, maka pasti RI-nya itu akan membentuk suatu ring itu adalah suatu
sifat ya. Jadi sudah pasti apabila kita punya ring, kemudian kita punya ideal, kita bentuk suatu himpunan baru yang isinya adalah semua koset kanan ya, semua koset kanan ataupun kiri dari ideal tersebut pada ring, maka himpunan tersebut akan membentuk ring ya. Itu bisa kalian buktikan nanti. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan pembuktiannya secara rinci ya, karena itu tidak terlalu inilah. Cara pembuktiannya ya cukup sederhana saja, kalian tinggal tambahkan himpunan semua koset tersebut dilengkapi dengan operasi bintang ataupun pagar, kemudian tunjukkan semua aksioma dari ring, itu akan berlaku. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah bagaimana kita membuktikan atau kita mengetahui suatu himpunan itu merupakan ring quotient atau bukan, dan juga lebih banyak ke contoh-contohnya ya. Kalian juga mungkin ingat di teori grup apabila kita membahas grup quotient yang banyak dibahas itu adalah terkait bagaimana mencari atau membentuk grup quotient dari suatu himpunan hingga. Oke, nah di sini ada contoh, misalkan Z itu ringnya ya, jadi ringnya Z, 4Z itu ideal. Jadi diasumsikan bahwa kalau misalkan kita dihadapkan dengan himpunan atau notasi R per I, atau dalam hal ini Z per EZ, Z per 4Z, maka 4Z itu sudah diketahui bahwa dia ideal atau diasumsikan ideal ya. Nah, di sini dituliskan secara eksplisit elemen-elemen dari Z4Z yang isinya adalah 0 tambah 4Z, 1 tambah 4Z, 2, dan seterusnya. Cara membentuk elemennya itu sama persis seperti kalian membentuk elemen-elemen yang ada di grup quotient. Jadi, seandainya kalian masih ingat, ini akan sangat membantu. Kalian hanya perlu menyesuaikan sedikit aja di beberapa bagian. Nah, selainnya itu konsepnya sama. Ya. Nah, oke. Jadi, di sini ada Z per 4Z. 4Z itu ideal dari Z. Kemudian isinya elemennya seperti itu. Nah, penjumlahannya karena R-nya itu ringnya terhadap penjumlahan dan perkalian. Kemudian 4Z juga idealnya penjumlahan dan perkalian biasa. Makanya operasi yang akan berlaku pada Z4Z sebagai suatu ring ya. Jadi 4Z sebagai satu ring secara keseluruhan itu adalah operasi tambah dan operasi kali juga. Nah, ini bisa ditunjukkan untuk operasi tambahnya yang seperti ini aja. Misalkan saya tambahkan elemen 2 tambah 4Z dengan 34 tambah 4Z. Cara menjumlahkannya juga sama ya, seperti tadi saya sebutkan di depan bahwa kita cukup menjumlahkan bagian-bagian elemennya saja yang kecil-kecil lah. Kalau saya bilang 2 ditambah 3, sisanya tidak perlu dijumlahkan. Jadi tidak menjadi 5 ditambah 8Z gitu ya. Nah, jadi di sini 5 tambah 4Z, 4Z-nya tetap seolah-olah dia dibiarkan begitu saja. Ya. Nah, 5 tambah 4Z, sedangkan di sini kita ketahui bahwa 5 itu bukan merupakan elemen dari 4Z. Artinya kita menuliskan 5 ke dalam, kita tuliskan 5 tambah 4Z supaya dia bisa direpresentasikan sebagai anggota dari sini nih. Ya, jadi ditambah 4Z. Ya, 5-nya biar masuk anggota 4Z. Jadi ini 1 ditambah 4Z. Jadi dipecah 1 tambah 4 sama dengan 1. 4-nya kan elemen dari 4Z. Nah, 1 udah 1 aja ditambah 4Z. Nah, kemudian untuk perkaliannya kita juga cukup mengalihkan 2 tambah 3 6. Sebenarnya ini cara cepatnya tinggal dikurangi 4 saja ya. 6 dikurangi 4 kan 2. Ya udah, berarti hasilnya adalah 2 plus 4Z. Ya. Seperti itu. Atau sebenarnya kalau seandainya pun kalian mau berhenti di sini sebenarnya nggak masalah nih, berhenti di 5 tambah 4Z itu nggak masalah, 6 tambah 4Z nggak masalah. Hanya saja ini tuh mau bilang bahwa 5 dan 4Z himpunan 5 ditambah 4Z dan 1 tambah 4Z itu adalah himpunan yang sama. Jadi kalian mau menuliskan sampai sini boleh, mau dilanjut sampai sini sampai bentuk sederhananya itu juga boleh. Nah, kita coba beberapa contoh ya. Beberapa contoh saja, karena di ring quotient itu bahasanya ya hanya ini saja, kita tinggal biasanya
yang ada atau yang muncul pada soal itu adalah kita diberikan suatu ring, yang pertama kita diberikan suatu ring dan juga ideal. Kita diminta membentuk grup quotientnya, elemennya jadi seperti apa. Gitu. Kemudian atau bisa jadi kita yang sudah diberikan suatu grup quotient yang bukan grup quotient, suatu himpunan RI lah ya. Jadi kita sudah diberikan RI-nya, R-nya apa, I-nya apa. Nah, yang kita diminta adalah kita menyelidiki struktur dari RI itu. Artinya kita harus menyelidiki apakah RI itu adalah hanya sebatas grup, ya, ataukah grup komutatif, ataukah bisa sampai ring, ataukah sampai daerah integral, atau bisa sampai lapangan, ya. Itu nanti biasanya seperti itu. Kita coba yang sederhana saja dulu ya. Misalkan di sini contoh saya punya ada maaf saya ganti dulu ini terlalu tebal, kemudian oke. Nah, misalkan saya tulis saja diketahuinya ya. Diketahui misalkan ada ring, taruhlah ring Z4 terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian modulo 4. Nah, seandainya diketahui bahwa I itu adalah ideal dari Z4. Nah, pada pembahasan yang lalu sudah dibahas bagaimana kita memperoleh semua ideal dari suatu ring ya. Jadi seandainya tidak diketahui, kalian juga harus tahu kira-kira dari Z4 itu ideal-ideal yang mungkin itu ada apa saja. Ya, di sini diasumsikan I-nya atau sudah diketahui I-nya idealnya yang 0,2. Nah, di sini kita mau membentuk ring quotient ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita bentuk dulu koset-koset yang ada di Z4. Jadi koset-koset yang ada di Z4I ya. Jadi akan dibentuk koset-koset dari Z4 di Z4I ya. Nah, saya tulisan 0,2 jelas. Yang jadi tetapnya adalah himpunan ini ya, artinya yang tidak bergerak. Jadi yang harus kita cari itu adalah misalkan ini Z4 itu di sini saya tulis saja Z4 kan isinya 0, 1, 2, 3 ya. Nah, artinya yang pertama kita cek untuk elemen yang 0. 0 atau I ditambah 0. Sebenarnya mau kiri kanan sama aja ya. Gimana kalian ini? Lebih milih mana? I tambah 0 sama dengan 0,2. 0 ditambah 2, ini isinya himpunan ya. 0 ditambah, 0 ditambah 0 dan 0 ditambah 2. Ya, jadi elemen yang ada di sini dulu ditambahkan dengan 0 dan 2 ditambahkan 0. Ya, ini jadi sama dengan 0,2 atau sama dengan I. Sekarang I ditambah 1. 0 tambah 1 jadinya 2 tambah 1. Isinya adalah 1,3. Nah, kemudian I ditambah 2. 0 tambah 2, 2 tambah 2. Ini adalah 2,4. Karena di Z4 berarti ini 0. Ya, atau ini sama dengan I. Gitu, ya. Kemudian yang terakhir I tambah 3 itu adalah 0 ditambah 3 dan 3 ditambah 2 ditambah 3. Jadi 3,5. Nah, tapi 5 di Z4 adalah 1. Ini adalah I sama dengan I tambah 1. Gitu ya. Nah, ini adalah
semua koset kanan yang dari I yang ada di Z4, koset kirinya juga bisa kita tunjukkan bahwa dia sama dengan koset kanan ya, koset kiri sama dengan koset kanan. Nah, sekarang kita bisa membentuk himpunan ya. Jadi Z4I itu isinya adalah I, kemudian dan I plus 1. Jadi hanya itu ya, I dan I plus 1 ya. Atau kalau misalkan bisa dituliskan secara ini, jadi ada himpunan di dalam himpunan. Ini isinya adalah ini himpunan ya. Ini 02 dan 13. Gitu ya. Jadi elemennya adalah seperti ini. Jadi itu memperoleh semua koset dari Z4I. Nah, sekarang kita coba contoh lain ya yang lebih dalam lagi dari sekedar mencari apa namanya elemen-elemen dalam suatu ring faktor. Contoh lagi misalkan diketahui taruhlah himpunannya itu adalah misal Z6 gitu ya, dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa. Ini adalah ring. Kemudian ada idealnya, sudah diketahui idealnya itu adalah N sama dengan 0,3. Ini ideal. Ini ring. Nah, kemudian sekarang kita akan membentuk himpunan Z6N ya, seperti tadi. Jadi ini N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4 sampai N plus 5. Ln plus 1 tinggal tambahin 1 aja, jadi 1,4 ya, masih ada di ini 2,5, ini adalah 3,0 atau ini sama dengan N, dan ini adalah 5,2 alias N plus 2 ya. Jadi himpunannya bisa saya tuliskan seperti ini. Ini adalah sama dengan ini N, N plus 2. Atau kayak tadi diuraikan. Nah, sekarang kita akan selidiki apakah akan diperiksa, ini di sini aja. Akan diperiksa apakah Z6N ini itu strukturnya apa? Atau yang paling sederhana adalah ini adalah ring gitu ya. Nah, ingat sebagaimana kita membuktikan di grup juga membuktikan dia grup. Kalau untuk grup-grup hingga kita cukup buat tabel Cayley-nya. Di sini juga sama untuk ring ya. Jadi karena elemennya sudah ada gitu ya. Nah, di sini maaf ini ada N plus 1-nya belum kemasukin ya, yang beda. Ada N plus 1. Nah, jadi di sini kita buat tabel Cayley untuk operasi penjumlahan dulu. Maaf. Nah, jadi ini buat operasi penjumlahan. Ini N plus 0. Maaf apa ya. N plus 2. Ini N plus 0. N plus 1. N plus 2. Nah, tinggal ini dijumlahkan secara biasa saja. Ingat menjumlahkan dua koset ini tinggal menjumlahkan yang ujungnya. Berarti ini N tambah 0, ini N tambah 1, N tambah 2. Ini N tambah 1, N tambah 2, N tambah 3. Kemudian ini N ditambah 2, N tambah 3, N ditambah 0. Ya. Oke, nah. Kita lihat, kita cek. Apakah dia memiliki struktur ring, atau kalau misalkan mau kita mulai dari yang sederhana dulu, lihat aja dia grup atau bukannya ya. Jadi kita cek dulu dari grup juga boleh. Kemudian kita bikin tabel yang perkaliannya.
Kita lihat 0, kita cek ya, n tambah 0, n tambah 1. Tadi tuh yang samanya adalah n tambah 1. Oh ya sebentar, ini sebenarnya ada yang kurang. N tambah 1 itu adalah 1,4, N2 25, N3 36. Oh, jadi ini punya N3, nah N4 4 tambah, nah ini N4 yang belum ya. Ini N4 itu sama dengan 4,1 ya, atau sama dengan N plus 1 ya. Jadi di sini N tambah 3 itu sama dengan N ya, sama dengan N plus 0. Ini saya ganti saja supaya sama. Oke, ini N plus 1, 2, 0. N plus 3, ini N2. Ini N plus 1 ya. Ini N plus 1. Mau ditulis seperti ini juga boleh, hanya saja nanti kita jadinya bingung lagi untuk menentukan apa dia tertutup atau tidak ya. Jadi ini 0, ini 1. Oke, nah sekarang perkaliannya N tambah 0, N tambah 0, N tambah 0. Ini N tambah 0, N tambah 1, N tambah 2. N tambah 0, N tambah 2, N tambah 4 ya. N tambah 4 itu sama dengan N tambah 1. Nah, kita cek ya, yang ini kita cek dulu dari grupnya. Tertutup tidak? Tertutup ya, jadi semua anggota di sini, ini harusnya dimasukin ke 0. Nah, ya supaya kelihatan ketertutupannya. Jadi N tambah 3 juga boleh kalian menuliskan seperti itu, hanya saja kalian jadinya perlu menjelaskan bahwa N tambah di sini di bawahnya N tambah 3 itu sama dengan N tambah 0, jadi dia tertutup. Jadi semua hasil penjumlahan di sini merupakan elemen-elemen dari ini juga gitu ya. Nah, kemudian setelah dia merupakan grup C komutatif atau tidak. Ya saja N tambah 0 ditambah N tambah 1 sama enggak N tambah 1 ditambah N tambah 0. Ternyata sama nih, mencek grup komutatif kan seperti ini ya, yang bagian-bagian pencerminannya nih. Nih bagian itu. Ini ya. Jadi yang ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka dia grup komutatif. Ingat kembali teori grup Cayley yang ada di teori grup. Nah, untuk yang terhadap perkalian kita harus cek juga seperti itu ya, apakah dia tertutup. Nah, mungkin kalau dia tertutup terhadap operasi perkalian. Kenapa? Karena hasil kalinya masih elemen itu juga. Nah, yang selanjutnya harus dicek adalah apakah sampai mana setelah tertutup punya inverse tidak. Kemudian ini juga sama ya, kalau punya inverse kita cek elemen identitasnya apa dulu. Identitasnya di sini adalah N plus 0. Kenapa N plus 0? Karena setiap anggota yang ada di ring faktor yang tadi itu, kalau dijumlahkan dengan N tambah 0, dia akan menjadi dirinya sendiri. Kemudian kalau inverse-nya, kita tinggal cari N plus 0 itu posisinya ada di mana saja. Di sini. Artinya inverse dari N plus 0 adalah N plus 0. Kemudian yang di sini nih, artinya inverse dari N plus 1 adalah N plus 2. Yang terakhir adalah inverse dari N plus 2 adalah N plus 1. Ya, jadi di sini kita harus cek untuk identitasnya itu adalah N plus 1 di sini karena pada saat dikali N plus 1 semuanya tetap. Nah, cuma kita harus cek apakah dia punya inverse karena di sini nih kita punya satu baris yang isinya 0 semua. Itu perlu dicek ya apakah struktur yang perkalian ini juga grup ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa cek dia ring atau bukan kan ring itu adalah terhadap operasi penjumlahan itu merupakan suatu grup komutatif, kemudian kita harus cek yang perkaliannya ya, yang perkaliannya seperti apa. Jadi kalian bisa coba membuktikan atau menunjukkan bahwa apa tadi nih himpunannya, himpunan Zn per 6 itu adalah ring gitu ya, merupakan suatu ring faktor. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian ingin ngecek yang grup-grup hingga, cukup pakai tabel Cayley saja. Tinggal mungkin diberikan penjelasan bahwa jelas berdasarkan tabel dia bersifat tertutup. Kemudian berdasarkan tabel juga bersifat komutatif, gitu ya. Nah, ini adalah contoh sedikit. Kita langsung lanjut ke sifatnya, ya.
Jadi sifat-sifat ring faktor itu sebenarnya banyak, tapi di sini hanya akan saya kemukakan bagian yang bukannya nggak penting, yang memang mayoritas digunakan, gitu ya, yang mayoritas kita gunakan. Nah, misalkan diberikan ring komutatif R dengan unsur satuan 1, artinya dia punya inverse terhadap operasi perkalian. Kalau I ada di dalam ring, maka RI itu adalah ring komutatif dan juga punya unsur satuan 1. Gitu, ya. Nah, kemudian untuk yang keduanya, misalkan saya punya ideal, kemudian RI-nya itu komutatif, jika dan hanya jika AB min A itu anggota di I untuk setiap AB yang ada di R. Gitu, ya. Jadi ini adalah sifat-sifat yang perlu kita ketahui tentang ring faktor. Nah, terkait ring faktor ini, apabila masih terdapat hal yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan pada sesi luringnya, karena ring faktor ini itu mayoritas berbicara dengan grup hingga, jadi pada umumnya ya. Jadi nanti sebenarnya penggunaan yang tidak terkait atau yang lebih luas lagi kita akan gunakan pada pembahasan homomorfisme dan juga teorema fundamental isomorfisme. Gitu ya, mungkin kalian bisa ingat bentuk-bentuk teorema fundamental di teori grup, isomorfisme grup. Nah, di situ banyak sekali melibatkan bentuk-bentuk grup faktor. Jadi untuk pembahasan tentang ring quotient saya cukupkan di sini. Apabila ada yang ditanyakan silahkan disampaikan pada sesi luring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.